Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Khalifah Nusantara kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran, perkenalankan, nama saya Yanda Abdullah. Saya nanti akan mengajar semua pelajaran PAI. Kalau di SMP mungkin yang dari SD pelajaran PAI cuma satu. Kalau di MTS yang dari SD ya ada SKI, Akidah Akhlak, Al-Quran Hadis, dan fikih. Nanti semua saya yang mengajar. Kita belajar bersama-sama ya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah akidah akhlak. Ini yang sudah punya bukunya ya. Silahkan dibuka bab 1. Bab 1 ada di halaman 1. Itu akidah akhlak. Anak-anakku sekalian, akidah adalah pokok keimanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia wajib meyakininya sehingga layak disebut sebagai orang yang beriman. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut mukmin. Dasar pendidikan akhlak bagi seorang muslim adalah akidahnya yang benar. Jika seorang muslim akidahnya benar, maka akhlaknya juga menjadi benar. Kalau akidahnya benar, maka dia tidak akan durhaka kepada orang tuanya. Dia akan senantiasa taat kepada orang tuanya, berkata lemah lembut kepada orang tuanya, ya. Tidak membentak-bentak orang tuanya, berbuat baik kepada tetangganya, lisannya dijaga, perkataannya itu perkataan yang lembut ya, yang menyejukkan hati, berbuat baik kepada sesama. Itu kalau akidahnya benar. Tapi kalau akidahnya tidak benar, maka ya akhlaknya itu menjadi tidak benar juga. Sama orang tua, sering menyakiti hati orang tua, naudzubillah. Jangan sampai. Sama orang tua membentak-bentak, ya. Sama orang tua tidak taat, sama tetangga sering menyakiti, sama teman sering menyakiti, naudzubillah. Jangan sampai. Maka kita belajar akidah Islam, belajar akidah akhlak, supaya akidah kita benar dan akhlak kita benar. Supaya akhlak kita kepada sesama manusia itu baik, dan akhlak kita, hubungan kita kepada Allah juga baik. Itu ya anak-anak ya. Tujuan dari belajar apa? Akidah Islam. Anak-anak, sekarang kita bahas pengertian akidah Islam. Akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu akoda yakidu akidatan, yang berarti mengikat atau membuhul, menyimpulkan, mengukuhkan, atau menjanjikan. Selain itu, akidah menurut bahasa dapat diartikan sebagai yang diikat, yang dibuhul, yang disimpulkan, yang dikukuhkan, atau yang dijanjikan. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhunjam kuat dalam lubuk jiwa.
yang tidak dapat diguncangkan oleh keraguan serta keyakinan dalam diri manusia bahwa tidak ada sesuatu yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah itu keyakinan yang kuat dalam hati kita. Kita seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh semua orang yang beragama Islam. Akidah atau tauhid merupakan asas yang paling dasar dalam kehidupan beragama. Dengan tauhid kehidupan akan mencapai kehidupan, yaitu tidak hanya di dunia dan di akhirat. Jadi yang menjadi cita-cita semua umat Islam itu tidak hanya bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat. Buat apa kalau cuma bahagia di dunia saja? Di dunia ini waktunya tidak panjang. Rata-rata umur manusia sekarang ini ya sekitar 60 tahun. Rasulullah itu 63. Dari rata-rata umat Nabi Muhammad itu 63 tahun. Paling banyak sekarang itu jarang-jarang umurnya 90 tahun di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak ada batasnya. Ya, jangan sampai cuman di dunia ini cuman sebentar. Kalau ada yang mengibaratkan itu diibaratkan apa mampir dalam suatu tempat sebentar untuk minum, kemudian jalan lagi di perjalanan. Jadi di dunia ini diibaratkan orang yang mampir ke suatu tempat dalam perjalanan, mampir sebentar, minum, kemudian jalan lagi. Cuma sebentar saja. Maka untuk itu kita harus benar akidahnya agar apa yang kita lakukan di dunia ini juga nanti membawa kebahagiaan di akhirat. Ya. Kemudian dasar akidah Islam. Sudah pasti semuanya di dalam Islam dasar utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya di sana sebagai pedoman hidup untuk umat Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kalau al-hadis, apa itu al-hadis? Al-hadis adalah perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, atau sesuatu yang didiamkan. Kalau Nabi Muhammad melihat sesuatu didiamkan, itu juga apa? Hadis dari Nabi Muhammad. Itu semua adalah dasar daripada akidah Islam. Nah, barang siapa yang tidak percaya sedikit pun kepada Al-Quran, satu ayat saja atau satu kata saja, misalkan nanti itu ada hari kiamat, misalkan dalam Al-Quran ada keterangan, oh tidak percaya saya dengan Al-Quran, dengan salah satu keterangan dalam Al-Quran itu tentang hari kiamat misalkan, maka dia sudah dianggap kafir, dianggap keluar dari Islam. Itu dasar daripada akidah Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Akidah Islam menuntut umat Islam untuk mengesahkan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Menyembah Allah merupakan bentuk penghambaan terhadap Allah yang telah menciptakan manusia serta alam semesta dan segala isinya. Menyembah Allah mencerminkan bahwa seorang hamba itu telah membuktikan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah,
dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Insya Allah sudah hafal semua kan? Surat Al-Ikhlas hafal. Mungkin artinya banyak yang belum hafal. Nanti dihafalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, ini surat Al-Ikhlas menjelaskan Allah itu adalah Esa. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanak dan tidak peranakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Selain itu, akidah Islam juga menuntut umatnya untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan. Panutan kita itu adalah Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terhadap diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Maka kalau kita cari panutan, ya panutannya itu yang sempurna sekali adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada salahnya sama sekali. Kalau kita mencari panutan yang lain, kadang-kadang yang di bagian A bagus, di bagian B-nya kurang bagus, bagian B-nya bagus, bagian yang C yang lainnya kurang bagus. Maka kalau cari panutan yang sempurna sebagai umat Islam, yaitu panutannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban mematuhi Rasulullah itu adalah meliputi kepatuhan terhadap segala ucapannya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, kita jalankan. Apa yang dilarang, kita tinggalkan. Karena yang diucapkan Nabi Muhammad SAW pasti itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu tidak dari hawa nafsunya, tapi itu semua adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diucapkan semuanya kita laksanakan. Yang diperintahkan kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. Kemudian perbuatannya, ya. Jadi semua perbuatan Rasulullah itu adalah Rasulullah itu ada yang mengibaratkan Al-Quran berjalan, ya. Semua perbuatannya itu harus kita bisa mencontohnya. Dan ketetapan Rasulullah yang disebut hadis atau sunnah Rasulullah, ketetapannya di dalam hadis-hadis Rasulullah. Nanti ada hadis takririyah namanya. Hadis kalau Rasulullah mendiamkan sesuatu, ada orang misalkan melakukan sesuatu, didiamkan oleh Rasulullah, itu juga menjadi hadis daripada Rasulullah. Dan siapa yang mengingkari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dosa, karena hadis merupakan penjelasan dari ayat-ayat yang bersifat umum. Maka dari itu, sebagai orang yang beriman, kita wajib mematuhi segala hukum yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang
akidah Islam, ya. Mudah-mudahan kita semuanya akidahnya itu lurus, ya, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anak, dalam pertemuan kali ini anak-anak mendapatkan tugas. Apa tugasnya? Membaca surah Al-Ikhlas beserta artinya, ya. Nanti divideokan kemudian dikirim ke Pak Abdullah, ya, ke Yanda Abdullah dikirim. Itulah penjelasan tentang akidah Islam pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.